Bismillah baca. Bismillah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholat itu adalah baik seluruhnya. Maka siapa yang mau, ia boleh mengerjakan yang banyak, dan siapa yang mau boleh mengerjakan yang sedikit, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-salatu khairu mawdu'in faman istata'a ay yastaktsira falyastaktsir. Artinya, salat adalah amalan yang terbaik, maka barang siapa yang mampu memperbanyaknya, maka perbanyaklah. Dan karena salat adalah ibadah dan karena salat adalah ibadah badaniyah yang paling utama setelah iman. Naam. Ada mengenai salat duha, itu bagaimana Rasul mengatakan siapa yang menjaga dengan syuf'atid duha, yaitu siapa yang menjaga dengan dua rakaat salat sunat duha, ghufirat dzunubuh, diampuni dosanya meskipun dosanya sejumlah bilangan buih yang ada di lautan. Bahkan Sayyidina Anas meriwayatkan bahwasanya Dailami juga menyebutkan 2 rakaat dari salat duha setara di sisi Allah pahalanya dengan haji dan umrah yang diterima olehnya. Kemudian juga disebutkan sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu namanya pintu duha, dan apabila di hari kiamat terdengar seruan siapa dulu selama di dunia orang yang istiqamah salat duha, ini akses pintu kalian, masuklah ke dalam surga melalui ini pintu. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Abdullah bin Jarad, Rasul bersabda, orang munafik, tahu orang munafik cirinya apa? Bukan hanya sekedar di sana, ada munafik sifat, hadas, kadzab, berbohong, ingkar janji, khianah. Ada lagi al-munafik la yusalli salatad duha, orang munafik dia tidak mau salat duha. Wala yagra qul ya ayyuhal kafirun, dan dia tidak mau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ada orang munafik. La ilaha illallah. Wahakata. Dan Nabi Muhammad semuanya dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, yang disepakati oleh Imam Ibn Hajar, Asy-Syamsi wa Duhaha dan Ad-Duha, dan yang pendapat Al-Imam Ramli, dua-duanya mereka bersandarkan dengan hadis. Karena Rasul pernah juga membaca dalam salat duha di dalam rakaat pertama Asy-Syamsi wa Duhaha, dan di dalam rakaat kedua surah Ad-Duha. Dan juga ada juga dalam satu riwayat bahwasanya beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wahakadha. Ada salat khairu mawdu', amalan terbaik adalah salat. Siapa yang ingin memperbanyak silahkan, dan yang dimaksud memperbanyak di sini adalah yaitu hal yang sunnah. Kalau yang wajib sudah tidak bisa lagi, 17 ya 17 dalam sehari semalam normalnya. Adapun yang sunnahnya bismillah, lakukan witir dan lain. Khairu mawdu', amalan terbaik, karena salat adalah hubungan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus qiyamul lail. Nah, terus tidak ada salat di antara terbitnya matahari dan waktu tergelincirnya kecuali salat duha. Maka waktu engkau yang lebih dari itu ada 4 hal. Hal pertama yaitu yang paling utama adalah apabila engkau gunakan waktu engkau untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Jika engkau, ini adabnya lah. Jadi jersidin tadi itu dari terbit sampai tergelincir itu sembahyang duha pang mun handak jo 4 nenek jenah, salah satu 4 nenek. Yang pertama nuntut ilmu. Ayo. Jika engkau seorang yang alim, gunakanlah waktu engkau yang lebih untuk memberi manfaat orang dengan memberi fatwa, mengajar, mengarang atau mutalaah kitab. Jika engkau dapat mengisi seluruh waktu engkau yang lebih dengan yang demikian, maka itu adalah amalan yang lebih afdal sesudah mengerjakan yang fardu dan rawatibnya. Nah, berarti berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau orangnya adalah seorang ulama, yaitu lebih baik mengajar, lebih baik memberi fatwa, menulis atau mutalaah kitab seperti itu. Ayo, karena itu lebih bermanfaat. Naam. Karena pada yang demikian itu memberi manfaat kepada orang lain dan memberi petunjuk mereka jalan menuju akhirat. Karena terkadang satu masalah yang dipelajari dapat memperbaiki ibadah sepanjang umur, yang jika tidak dipelajarinya
maka segala amalnya menjadi sia-sia. Secara bujur sembahyang aja mau kakak itu aja nggak ada belajar saumuran ada sah saumuran ada sah nggak ada belajar. Ayo. Dan engkau seorang penuntut ilmu, maka gunakanlah waktu engkau untuk ilmu yang bermanfaat dalam agama, bukan ilmu sihir dan ilmu nujum. Orang alim menggunakan waktunya untuk mengajar dan mengarang. Jika engkau orang awam, maka kehadiran engkau di majelis pengajian dan ilmu lebih baik daripada membaca wirid-wirid dan mengerjakan sholat sunnah. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, anna hudura majlisi zikrin afdalu min salati alfi raq'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin, yang artinya bahwasanya menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat dan menghadiri 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Apabila tiga-tiganya pahala itu digabungkan dibandingkan dengan hadir majelis ilmu, maka hadir majelis ilmu lebih berat daripada itu semua. Bayangkan salat 1000 rakaat, jangankan 1000 rakaat, sembahyang tarawih aja anak cepat. 1000 rakaat, dalam mana 1000 rakaat? Sembahyang tarawih aja anak cepat. Imamnya temutal-puntal membaca, kenapa makmum menggasak? Waladhdallin. Belum aminnya sudah nyaring benar di belakang. Malah bersurat pulang pada imam, tolong 20 menit selesai. Insyaallah nyaman benar nang menyurat itu. Coba ikam jadi imam gampang lah, babuihan mentong mana limbah buka puasa pulang. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang berguna. Apa itu ilmu yang berguna? Maksudnya ilmu apa? Ilmu, ya ilmu apa maksudnya? ilmu yang dipakai. Ilmu yang berguna itu kata lainnya apa? Ilmu bermanfaat. Ilmu yang apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang bagus. Ilmu yang bermanfaat apa itu? Tahu apa ilmu yang bermanfaat? Ini yang akan disebutkan di sini, makanya baca. Masya Allah. Berarti kada mutalaah dulu, kada murajaah dulu sebelum membaca ilmu yang bermanfaat. Baca apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berguna adalah ilmu yang menambah rasa takut engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takutnya engkau kepada Allah. Apabila engkau menuntut ilmu menjadikan engkau semakin takut, ya ada ilmunya bermanfaat. War Rasul berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min ilmin la yanfa'. Satu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut engkau kepada Allah. Li'anna al-ilma kullu khasyah. Ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ayo, satu. Dan menambah pengetahuan tentang ibadah kepada Tuhan engkau. Nah, menambah pengetahuan tentang pengabdian kita kepada Allah. Nah, kita tahu bagaimana cara mengabdi kepadanya. Terus apa lagi? Mengurangi keinginan engkau terhadap dunia. Nah, mengurangi keinginan kita terhadap dunia. Hadir majelis ilmu, Masya Allah. Maka dari karenanya majelis ilmu yang diceritakan akhirat, tidak ada urusan dunia, supaya Masya Allah. Udah, ya Allah, kalau kita kumpul sama orang-orang dunia, seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Nah, tapi kalau kita kumpul sama orang akhirat, kita sudah terlalu banyak ngambil dunia. Khalas, cukup dah. Begitu. Ayo, apa lagi ilmu yang bermanfaat? Dan menambah kesukaan engkau kepada akhirat, serta membuka mata hati engkau terhadap cita-cita dari cita-cita. Cicit. La haula wala quwata illa billah. Cacat. Itu cacat, lain cicit. Subhanallah, jalan. Ini hang tangan apakah malam ini? Cicit, amun cicit itu berarti selimbah C itu ada ya, lalu cicit. Ini imbah C itu ada alif, berarti dibaca fathah, lain kasrah. Amun kasrah itu biasanya
ayya itu setelahnya itu adalah huruf ya. Kalau dhammah itu berarti identiknya dengan waw. Kalau fathah itu identiknya dengan alif. La haula wala quwwata. Apa hubungannya cicit lawan ilmu bermanfaat serta membuka mata hati engkau terhadap cicit-cicit? Ya Allah Jalal.